Selamat datang di Watakema Talks, terdepan berimbang mencerdaskan. Bersama saya, Kejora, yang akan menjadi host pada hari ini. Dan series ini kami mengangkat tema Women in Power, dan pada episode kali ini kami berfokus pada perempuan berprestasi. Nah, sesuai dengan judulnya, hari ini kita kedatangan seorang perempuan dengan pengalaman yang super duper keren. Boleh dong langsung saja kita panggil Kak Yesha. Halo Kak Yesha, selamat datang. Kak Jo. Boleh dong perkenalan diri dulu, dari fakultas apa dan angkatan berapa? Oke. Halo semuanya, halo juga Kak Jo. Perkenalkan, nama aku Ayesha dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran dan dari angkatan 2023. Oke, keren banget nih, dari fakultas kedokteran, calon-calon dokter nih. Kebetulan aku juga dari kedokteran gitu. Kak Yesha, apa kabar hari ini? Bandung hujan gitu. Alhamdulillah baik sih, tapi tetap semangat. Oke, semangat, keren banget Kak Yesha. Nah, kalau begitu boleh nih kita kenalan lebih dalam lagi dengan sesi pertama kita, yaitu rapid fire question. Nah, sebelumnya dari Kak Ayesha sendiri, itu sudah familiar belum sih dengan judul segmen ini? Aku udah pernah denger sih ya, tapi kalau untuk experience langsung mungkin belum sih. Oh, belum ya. Oke. Ini aku coba jelasin ya. Jadi tenang aja Kak Ayesha, karena aku bakal menjelaskan sistemnya, dan juga untuk sobat Warta yang menonton biar bisa lebih kenal juga. Jadi aku akan menyebutkan beberapa pertanyaan, dan sesuai dengan judul segmennya, rapid, Kak Ayesha harus menjawab dengan cepat. Kurang dari 5 detik harus udah bisa dijawab. Oke, gimana dari Kak Ayesha? Siap nggak kira-kira? Siap. Siap ya. Oke, sekarang kita mulai dalam 3, 2, 1. Lagu apa yang sering diputar Kak Ayesha akhir-akhir ini? Sienna de Maria. Aduh, nggak pernah dengar tuh, tapi oke, keren banget. Oke, makanan go to kakak di Jatinangor Raya. Bootcamp Vapet. Bootcamp Vapet, oke. Terus untuk pertanyaan ketiga, di sela-sela kesibukan kakak saat ini, biasanya kakak bakal ngapain untuk refreshing? Baca buku. Keren banget, baca buku, sangat insightful. Nah, kakak sekarang boleh lanjutin kalimat ini. Cara buat nyuri hatiku adalah dengan titik-titik. Harus to the point. Harus to the point, oke, seperti segmen ini ya, to the point. Terus, Google search terakhir Kak Ayesha. Epistemic chaos itu apa? Chaos itu apa? Oke, nanti aku lanjutin di segmen selanjutnya ya buat nanya. Oke, siap. Terus ada film, series, atau buku apa yang gak bisa Kak Ayesha lupain sampai sekarang? The Hunger Games. The Hunger Games. Lagu favorit Kak Ayesha buat nyanyiin di karaoke? Taylor Swift. Taylor Swift, everyone's favorite, Taylor Swift. Celebrity crush Kak Ayesha? Theo James dari Divergent. Oke, Divergent, oke deh. Terus Kak Ayesha lebih milih untuk time travel ke masa depan atau ke masa lalu? Ke masa depan. Ke masa depan, oke, keren banget. Disney princess favorit Kak Ayesha siapa dan kenapa? Mulan. Mulan, kenapa? Keren aja, suka gitu. Keren, oke, keren banget. Mulan itu juga woman in power, sesuai dengan tema kita. Nah, sesi rapid fire questionnya tadi udah selesai, dan kita akan lanjut ke sesi kedua. Oke, sebelumnya aku juga udah denger nih kalau Kak Ayesha itu sering banget menang lomba di luar negeri, khususnya yang berfokus di SDGs number 4, yaitu Quality Education. Dan pada tahun 2022, Kak Ayesha menginisiasi platform EdukaSTEM yang mendukung anak muda terhadap keilmuannya mereka. Kak Ayesha juga kemarin sempat ikut World Water Forum, Summit of the Future, dan dapat beasiswa ke University of Pennsylvania juga. Keren banget Kak. Nah, boleh diceritain gak sih gimana perjalanannya secara singkat sampai jadi salah satu mapres di Unpad yang keren banget ini? Oke, mungkin kalau dari aku sendiri gimana bisa mencoba segala hal-hal tersebut adalah aku biasanya itu punya satu prinsip sebenarnya. Selain jangan pernah takut mencoba, yang kedua adalah jangan buat alasan. Jangan buat alasan. There is no excuse gitu. Mungkin kalau dari aku sendiri ya, satu perlombaan gitu ya, terkait dari waktu itu aku ada, bukan perlombaan gitu ya, ada undangan gitu kan ya ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Untuk dari aku sendiri itu sebenarnya mungkin kalau orang ngeliat gitu ya di luar kayak oh keren banget gitu ya,
dari SMA gitu kan, aku pertama kali ke Amerika, terus juga ikut event ini, event itu, dapat juga ada beberapa juga yang dibiayain gitu kan, ada sponsorship ataupun dari sebuah perusahaan memang untuk dari acara itu sendiri. Cuma kalau dari aku sendiri sebenarnya banyak banget cerita di balik hal tersebut gitu. Mungkin contohnya itu adalah pas aku ke Amerika pertama kali dapat undangan untuk Economic and Social Youth Forum. Dimana kalau mungkin fun fact aja, jadi orang tua aku itu bukan yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi kalau untuk informasi-informasi, terus juga opportunity, kesempatan, itu everything I have to gain it by myself gitu. Jadi benar-benar banyak nih ya, kadang-kadang Mandiri orang, banget ya, Kak. iya, orang-orang tuh kadang suka ada yang komentar kayak, oh kayaknya ini di ini gitu, yang memang udah dari lama Orang tuanya dididik segala macam ininya gini gitu, tapi sebenarnya enggak gitu. Jadi everything itu aku mayoritasnya memang harus cari sendiri, bukan mayoritas sih, hampir semuanya, kecuali ya mungkin paling dari guru gitu ya, atau dari dari pembimbing gitu. Nah, untuk yang pertama kali itu aku lolos ke Economic and Social Youth Forum di Amerika Serikat. Aku benar-benar bingung karena pada waktu itu aku yang pertama aku belum dapat sponsor, terus kemudian juga aku waktu itu aku nggak tahu mau tinggal sama siapa, sedangkan di situ kan akomodasinya mahal banget gitu, bisa-bisa mahal banget gitu lah intinya ya, satu malam. Terus kemudian juga aku ke situ juga aku nggak tahu apa-apa beneran. Dan yang selanjutnya tahu nggak, yang paling gong itu adalah aku tuh bahkan nggak punya paspor. Pas pertama kali, klasik banget, iya administrasi. bener pas pertama kali aku diundang itu, aku tuh nggak ada lagi proses tahapan, itu aku nggak ada paspor karena aku itu sampai pada saat itu aku belum pernah ke luar negeri sama sekali. Karena aku tadi nggak ada paspor, aku nggak tahu mau tinggal sama siapa, kemudian juga aku kesana duitnya dari mana juga aku nggak tahu gitu kan, uangnya dari mana. Nah, dari waktu itu aku inget banget, itu aku masih 17 tahun, SMA. Muda banget. Kelas 3, ditambah itu aku lagi menuju ke ujian, kan lagi kelas 3 mau lagi kuliah kelas 3 gitu. Terus dari waktu itu aku mikir nih kayak ini benar-benar kesempatan yang bagus banget, tapi masa sih aku ingin kayak nggak apa-apain diri aku sendiri, kayak oh ya udah deh aku nggak ikut juga karena aku ada alasan ini itu ini gitu ya. Jadi kayak ya udah, bukan salah aku juga, aku tuh nggak mau beralasan kayak gitu. Jadi aku gimana caranya aku bisa figure it out gitu ya, aku bisa ngelakukan everything ini by myself, aku bisa pergi, pokoknya aku gak mau tahu, aku intinya harus bisa gitu. Walaupun padahal aku bener-bener gak tahu gimana caranya. Terus akhirnya aku buatlah nih paspor. Terus ini Gimana tuh? yang paling sebuah keanehan ini, aku buat visa Amerika itu pas lagi SMA itu aku buat all by myself tanpa travel. Amerika. Tanpa travel sama sekali. Jadi aku 17 tahun. buat formulir segala macam itu aku ngeliat tutorial dari YouTube. Oh my god. Sedangkan itu kan aku sering ditakut-takutin nih pada waktu itu gitu, kayak oh itu nggak mungkin dapat karena itu bakalan susah banget gitu dapetin visa Amerika, terutama kamu baru banget paspornya dibuatnya bulan kemarin gitu, atau beberapa minggu lalu gitu, aku lupa. Terus habis dari itu akhirnya kayak aku pokoknya intinya coba aja dulu dan gak boleh ada alasan gitu. Gak boleh ada alasan. Iya, akhirnya aku submit dulu untuk segala macam persyaratan ini itu. Terus akhirnya aku cari sendiri sponsorship, aku buat proposal sendiri, aku ngirimin ke hampir kayaknya 60 atau 70, pokoknya aku emailin semua, sampai akhirnya alhamdulillah ada satu yang dapat. Akhirnya bisa nih aku dari segi dana alhamdulillah dapat satu gitu. Terus visa itu masih proses karena kan banyak banget yang appointment untuk wawancara interviewnya kan. Terus akhirnya aku ambil nih satu gitu ya, cuma itu mepet banget dari hari aku bakal berangkat. Jadi aku itu, kalau aku nggak salah ya, itu tuh lagi ngedeketin Idul Adha, itu tuh bulan April gitu kalau aku nggak salah acaranya, dimana aku itu Seninnya harus berangkat, tapi aku dapat appointmentnya itu hari Selasa kalau nggak salah. Setelahnya dong berarti? Enggak, maksudnya Selasa sebelumnya. Minggu kemarin ya. Iya, minggu okay. kemarinnya. Nah terus habis dari itu aku kayak ngerasa kayaknya mepet banget nih ini, karena aku harus Senin udah berangkat, Minggu Sabtu udah pasti embassy-nya tutup gitu kan ya. Berarti cuman ada waktu Selasa, Rabu, Kamis gitu. Memangnya 3 hari dapat visa, aku mikirnya awalnya gitu.
Udah selesai dari itu aku tetap aja udah kita cobain aja dulu gitu. Selesai, terus tempat tinggal mau sama siapa gitu aku mikirnya kan. Terus akhirnya aku nyari di Instagram kakak-kakak mahasiswa Nyari yang di lagi Instagram. kuliah di Amerika. Oh my god, Itu randomly aku nggak tahu, aku nggak kenal, ya aku chatin aja gitu. diaspora. Diaspora. Terus aku nyari aja gitu, kira-kira siapa gitu. Akhirnya aku juga nyari di grup Economic and Social Youth Forum. Aku nyariin semuanya kira-kira ada orang Indonesia atau enggak. Sehingga gimana-gimana itu akhirnya dapatlah ada salah satu kakak-kakak diaspora di sana yang baik banget. Akhirnya ya udah nggak apa-apa, tinggal sama dia aja. Oke, udah nih dapat dari tempat tinggal, akhirnya dapat dari biayanya juga Semuanya. dapat. Terus untuk yang ketiga visanya ini masih bener-bener ngedeketin banget. Jadi itu aku nggak bisa dapat appointment, nggak bisa reschedule gitu karena ternyata bener-bener gak ada sama sekali yang nge-cancel di sebelumnya. Jadi aku nggak bisa fill out yang apa sebelumnya gitu, nggak bisa fill out untuk lebih cepat. Akhirnya udah aku masuk lah nih kan. Udah nggak apa-apa, kita tungguin aja gitu. Aku ke Jakarta, itu aku masih 17 kalau nggak salah ya. Aku ke Jakarta, habis itu tanpa orang tua. Ya Allah. Aku ke Jakarta, terus habis itu aku ke embassy lah hari Selasa. Terus habis aku ke embassy hari Selasa, aku interview sendiri. Habis aku interview sendiri, aku udah deg-degan banget karena aku kiranya itu bakalan apa ya namanya, bakalan susah gitu. Karena selain dari aku yang pada apa namanya, yang pada apply visa. itu, jadi itu kan banyak gitu ya, apa berbaris semua. Banyak dari orang-orang yang baris sama aku itu ditolak semua. Jadi pada dikasih kertas tuh ya, kalau misalkan di embassy Amerika itu biasanya kalau misalkan di approve itu dapat kertasnya putih, kalau misalkan ditolak itu merah. Terus kalau misalkan apa gitu dapatnya biru gitu. Terus aku udah deg-degan nih lah kan, aduh ya ampun, rasanya kayaknya nggak mungkin gitu ya, aneh banget ini tiba-tiba ada anak bocah ibaratnya tiba-tiba Bocah langsung kemarin soalnya datang ke embassy cari visa. iya gitu. Habis appointment visa itu, habis dari itu aku interview sama orang dari embassy-nya. Terus gak tahu kenapa, padahal paspor aku itu baru 1 bulan, gak tahu kenapa di approve, dapat kertas putih. Udah aku ngira wah alhamdulillah aman gitu ya, semuanya aman. Akhirnya aku udah nih balik aku. Terus habis aku balik itu aku udah wah kayaknya berarti kalau aku hari Selasa mungkin Kamis dapet lah ya gitu. Walaupun aku kayak kayaknya nggak mungkin deh cuma 3 hari gitu dapet ya, cuma insya Allah gitu ya. Akhirnya udah aku balik. Setelah dari aku balik ini tiba-tiba aku baru dapat notis karena itu tuh mau Idul Adha, embassy itu Rabu Kamisnya itu tutup semuanya. Jadi aku langsung kayak hah gimana ini caranya gitu ya. Aku bener-bener tutup. Jadi aku cuman punya kesempatan itu besok ngambil visa, sedangkan gak akan mungkin lah gitu visa selesai 1 hari, itu kan hampir impossible. Tapi aku bilang lagi sama diri aku sendiri, pokoknya coba dulu, gak boleh ada alasan. Aku nge-email kayaknya ada puluhan kali itu sama embassy Amerika Serikat. Puluhan kali, itu bener banyak banget kan, banyak banget. Sampai akhirnya aku sampai ke hari berikutnya itu, ke hari Rabunya itu, bukan hari Rabu deh, pokoknya intinya dari hari itu aku agak lupa juga karena udah lama banget gitu. Intinya tuh yang harusnya itu dia Kamis Jumat yang jadi tutup karena libur Idul Adha. Aku Rabunya itu datang habis Selasa dari interview. Pas hari Rabu itu aku datang, dari pagi sampai ke sore itu gak ada balasan sama sekali. Jadi aku udah kayak wah ini beneran gak jadi nih kayaknya gitu ya. Wah aku udah bener-bener mau nangis, mau segala macem. Terus itu kan di Jakarta, ini aku lucu banget sih sebenarnya. Itu kan deket Masjid Istiqlal ya. Terus aku ke Masjid Istiqlal, terus aku nangis di situ karena kayak pokoknya ini tuh paling udah deket banget gitu. Kok bisa akhirnya malah jadi nggak dapat. Terus aku juga nggak tahu si tiket pesawat itu bisa di cancel atau enggak. Terus akhirnya tiba-tiba di jam 6 sore, itu udah jam 6 sore itu aku udah kayaknya udah gak ada yang gak bisa pasrah gitu. Tiba-tiba di jam 6 sore aku di email selesai itu visa Ya 1 hari cuma gitu.
Mungkin kalau dari aku sih sebenarnya dari cerita ini tuh aku bener-bener realize banget bahwa segala hal itu kita tuh harus coba aja dulu, dan jangan ada apa ya, jangan terlalu banyak excuse gitu. Itu sih yang akhirnya aku terapin sampai sekarang gitu. Setiap kali misalkan aku lomba ataupun aku ada kegiatan lain yang mungkin jadinya akhirnya lumayan hektik, lumayan sibuk gitu ya, aku merasa kayak apakah kira-kira aku bisa ngelakuin hal ini, apakah kira-kira aku bisa ngelakuin hal itu gitu. Tapi aku selalu dengan hal itu aku pikir bahwa pokoknya jangan banyak excuse gitu, kita lakuin aja, kita coba aja, karena kalau misalkan kita gak nyoba kita gak akan pernah tahu hasilnya apa gitu. Ibaratkan kalau kita nyoba mungkin bisa berhasil atau mungkin bisa gagal, tapi kalau misalkan kita gak nyoba udah pasti gagal gitu, udah pasti gak bisa gitu kan. Akhirnya dari situ alhamdulillahnya aku berusaha juga untuk dari ke opportunity lainnya. Dari habis itu aku jadi dapat 3 kali ke Amerika Serikat untuk dapetin lagi, alhamdulillah juga fully funded dapat lagi, sehingga alhamdulillah sih akhirnya nganterin aku jadi salah satu mapres di Unpad. Keren banget. Jadi prinsipnya dicoba dulu, kalau nggak dicoba pasti gagal, kalau dicoba masih ada kemungkinan berhasil, bisa kemungkinan gagal gitu, tapi masih ada kemungkinan berhasilnya gitu. Keren banget. Jangan banyak excuse, jangan banyak alasan gitu ya. Nah selanjutnya, kan aku udah dengar nih tadi semua ceritanya. Untuk memperdalam lagi nih, motivasi terbesar apa sih yang bikin Kak Ayesha untuk ikut menyuarakan SDGs dan aktif di bidang-bidang kesehatan yang global gitu? Oke, kalau dari aku sendiri, kenapa aku aktif untuk menyuarakan hal tersebut adalah karena aku bener-bener ngerasain sendiri sebagai seseorang yang bukan dari daerah yang sentral gitu di Indonesia, dimana di Palembang itu walaupun bukan kota kecil tapi opportunity-nya masih jauh lebih terbatas dari banyak anak-anak muda yang ada di kota-kota yang besar gitu di Indonesia. Bukan kota-kota besar sih ya, tapi lebih ke kayak yang sentral lah intinya gitu. Nah jadi dari situ aku ngelihat bahwa bukan hanya aku sih sebenarnya, tapi banyak dari teman-teman aku itu juga akhirnya nggak tahu gitu terkait opportunity tersebut. Dari hal tersebut aku merasa bahwa tahu aja enggak, apalagi gimana cara proses untuk dapetinnya. Sama kayak aku pada saat itu yang benar-benar kesusahan banget untuk cari informasi, gimana caranya dapetin visa, gimana caranya dapetin sponsorship, gimana caranya ngedaftarin ini itu segala macam tuh aku kan sama sekali nggak tahu. Bahkan untuk proses itu kan biasanya mereka juga harus ada ngirim esai gitu kan, itu kan aku juga nggak tahu gitu. Dimana setelah dari itu aku kepengen bahwa kayaknya cukup dari aku aja deh yang harus bersusah payah untuk melakukan hal tersebut gitu. Jadi akhirnya aku buat salah satunya Educasem platform itu bener-bener aktif banget pas aku waktu itu juga pernah jadi 29 Youth Assembly Ambassador buat salah satu program forum gitu ya, conference program di Amerika Serikat atau AFS program, dimana aku ngelihat bahwa pas pada tahun aku itu cuman ada 3 orang yang ikut dari Indonesia. Iya dari Indonesia. Aku kurang tahu 3 atau 4, pokoknya intinya bener-bener dikit banget gitu. Dimana kalau untuk negara-negara lain itu bisa sampai kayak 10, 11, 12, banyak banget intinya. Terus aku ngelihat bahwa apakah memang orang-orang Indonesia itu banyak yang belum tahu terkait opportunity ini yang padahal bener-bener sangat sangat bagus banget gitu ya. Terus aku akhirnya mencobalah untuk jadi ambassador-nya untuk bagian Asia, terutama Indonesia. Aku coba untuk promote ke semakin banyak orang juga untuk dapetin salah satunya beasiswanya dari British Petroleum untuk forum tersebut, untuk conference tersebut. Dan alhamdulillahnya kemarin di 2024 itu yang harusnya itu kemarinnya 3 atau 4 gitu cuman yang ikut ya di tahun aku. Di tahun selanjutnya itu akhirnya ada 12. Keren banget tuh, kayak 3-4 kali lipat. Iya. Dan dari 12 ini memang kan mereka juga masih banyak yang belum buat visa, terus juga kebingungan, nggak tahu jadi atau enggak berangkat, karena tadi itu sama kayak aku waktu itu kan, yang benar-benar bingung banget mau ngelakuin apa. Dari situ aku mentoring mereka, terus kemudian juga aku
guide through it gimana caranya mereka bisa buat visa ke United States dan lain sebagainya macamnya, hingga akhirnya 12-12-nya itu berangkat semua karena semuanya dapetin visanya. Terus juga aku gimana cara juga untuk buat proposal sponsorshipnya dan lain sebagainya macamnya. Jadi kalau dari aku sendiri motivationnya itu adalah bagaimana cara aku bisa membuat anak-anak muda lainnya di Indonesia itu bisa lebih terekspos ke international opportunities, dan juga mereka bisa jadi lebih mudah untuk meraih hal tersebut karena mereka punya mentor yang aku tuh dulu aku nggak ada mentor kayak gitu. Nggak ada yang bantu Iya, gitu. jadi aku ingin menjadi seseorang yang aku itu nggak punya sebelumnya gitu. Jadi seseorang yang aku nggak punya sebelumnya. Iya. Ini keren banget ya. Jadi motivasinya tuh dari kesulitan mungkin akses informasi kali ya. Terus itu kayak coba dibantu untuk orang lain biar bisa mendapatkan kesempatan yang sama gitu. Nah, selanjutnya nih aku mau nanya Kak, menurut Kak Ayesha sendiri, pintar itu seperti apa? Dan kira-kira Kakak setuju nggak sih kalau orang yang bisa disebut pintar itu hanya yang berhasil memiliki nilai bagus di akademik? Menurut Kak Ayesha gimana? Oke, makasih banyak atas pertanyaannya ya. Bagi aku sendiri tentunya apa ya? Pintar itu tentunya bukan hanya orang yang berhasil dalam bidang akademik, karena bagi aku sendiri arti dari pintar mungkin kalau dari orang lain itu selalu nganggapnya oh pintar itu namanya berarti sukses gitu ya. Kalau pintar udah pasti juga sukses. Tapi kalau bagi aku sendiri, intelligence itu atau kepintaran itu doesn't guarantee success. Karena apa? Karena di dunia ini kan banyak banget ya bidang-bidang yang berbeda. Tentunya dengan bidang-bidang yang berbeda ini harus dimasuki oleh orang-orang yang memang memiliki bakat ataupun passion terhadap bidang tersebut. Oleh karena itu yang paling penting adalah how you found out about your passion. Gimana caranya kamu udah tahu pasti oh aku tuh bakatnya di sini, passion aku di sini. Gimana cara kamu itu mengejar sesuai dengan passion kamu tersebut dengan usaha yang keras, dan juga harus diiringi dengan satu hal yang paling penting adalah keyakinan kamu bahwa you believe that you could do it gitu. Mungkin banyak orang yang bilang bahwa oh kita itu nggak boleh terlalu confidence banget, nanti takutnya pas jatuh jadi sakit kecewa banget. Tapi kalau bagi diri aku sendiri, satu hal yang paling penting adalah kalau kamu aja do not believe in yourself, gimana kamu mau others to believe in you gitu sih. Keren banget. Jadi yang penting gimana seseorang itu punya passion dan gimana kerja keras dia untuk mengejar passion tersebut. Yang nggak harus nilai-nilai akademik aja ya. Ya benar sekali. Kayak menarik dan inspiratif banget jawaban dari Kak Ayesha tadi. Nah sekarang aku mau nanya nih, pesan atau tips and trick dari Kak Ayesha agar mahasiswa dan mahasiswi sih, karena kita temanya perempuan ya, di luar sana bisa menjadi pintar sesuai dengan kemampuan atau passion masing-masing sesuai yang Kak Ayesha bilang tadi. Apalagi bagi mereka yang masih minder gitu dengan skills atau passion yang mereka punya karena itu hal yang di luar akademik gitu. Oke, makasih banyak banget ya atas pertanyaannya, aku suka banget. Jadi kalau dari diri aku sendiri ada satu hal yang menurut aku harus banget diterapin, terutama juga untuk para perempuan-perempuan yang lagi menonton gitu ya. Bahwa fear itu wajar, tapi do not let fear overcome you gitu. Jadi itu sih yang menurut aku paling utama banget. Jadi bagi aku ketakutan itu sangat wajar. Aku juga banyak banget punya ketakutan dulu. Terutama juga pas mau mulai sesuatu, kita tentunya bakal mikir bahwa oh gimana kalau ada orang yang bilang gini, gimana kalau ada orang yang bilang gitu. Tapi bagi aku selalu menanamkan dalam diri aku bahwa ini itu adalah sesuatu hal yang sementara gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, orang-orang itu sudah punya banyak kesibukan atas hidupnya sendiri untuk bisa terlalu deeply involved in our path gitu, atau deeply involved in our work. Jadi intinya coba aja dulu. No one is going to remember that in like years after this gitu. Oleh karena itu kamu bisa mencoba apapun yang kamu inginkan gitu. Keren banget. Jadi kayak apa sih itu kata-katanya, do it scared gitu ya katanya. Iya, benar banget. Terus kayak orang tuh nggak banyak yang ngerecokin hidup kita sebenarnya untuk takut untuk mencoba hal baru gitu ya. Mereka udah punya kesibukannya masing-masing gitu. Mungkin mereka bakal ngomongin, tapi paling berapa menit dari hidup mereka gitu ya. Dan akhirnya juga itu tentunya gak akan terlalu berimpact terlalu besar gitu, karena tadi mereka udah
punya hidupnya masing-masing gitu. Keren banget tadi pesan dan jawaban yang udah disampaikan oleh Kak Ayesha. Nah, sebenarnya pertanyaan tadi itu menjadi penutup dari episode kita hari ini, tapi Kak Ayesha ada nggak pesan atau kesimpulan yang ingin disampaikan ke Sobat Warta yang menonton? Oke, aku ada nih satu kalimat buat Sobat Warta ya. Never let fear overcomes you. Keren banget, tepuk tangan Kak Ayesha. Aku mau bilang terima kasih banyak kepada Kak Ayesha karena udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol sama kita hari ini, dan juga kepada Sobat Warta dan sudah berbagai pengalaman dan juga insight-nya. Nah, untuk Sobat Warta, terima kasih telah menonton dan ikut seru-seruan bareng kita. Nantikan episode-episode selanjutnya dari Warta Kema Talks. Saya Kejora pamit undur diri. Warta Kema Talks, terdepan berimbang mencerdaskan.